Di sebuah desa kecil yang tenang, tersembunyi kisah cinta terlarang yang mengguncang kehidupan masyarakat. Dua oknum kepala desa yang seharusnya menjadi teladan, terjerat dalam hubungan yang penuh rahasia. Warga yang curiga mulai melakukan pengintaian, hingga suatu malam penggerebekan besar terjadi, mengungkap kebenaran mengejutkan di balik pintu tertutup. Bagaimana hubungan mereka dimulai? Apa yang sebenarnya terjadi di malam itu, dan bagaimana dampaknya terhadap keluarga, masyarakat, dan karir mereka? Yuk kita bahas. Di sebuah desa kecil yang terletak di Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, kehidupan dua kepala desa berjalan dengan normal, atau setidaknya, itulah yang terlihat di permukaan. Saya perkenalkan kamu kepada Evi Krisnawati yang berumur 36, kepala desa Lesung Batu, adalah seorang wanita yang dikenal tegas dan sangat peduli dengan warganya. Begitu pula Heriandi yang berumur 42 tahun, kepala desa Air Puar, yang terkenal dengan sifatnya yang ramah dan sering membantu masyarakat sekitar. Meskipun keduanya berada di posisi yang hampir serupa, mereka tidak pernah benar-benar berinteraksi lebih jauh. Pertemuan pertama mereka terjadi dalam sebuah acara pertemuan antar desa yang diadakan oleh pemerintah setempat. Saat itu, mereka hanya saling menyapa sekilas, berbicara tentang tugas mereka sebagai kepala desa yang saling berhubungan dalam urusan administrasi. Namun, suatu sore, setelah acara tersebut berakhir, Evi merasa sedikit canggung karena ia harus memimpin beberapa proyek baru yang cukup besar di desanya. Heriandi yang kebetulan berjalan di sampingnya, melihat ekspresi cemas di wajah Evi. Tanpa berpikir panjang, ia menyapanya. "Sepertinya kamu butuh bantuan, Evi. Apa ada yang bisa aku bantu?" Evi sedikit terkejut, namun ia tersenyum dan menjawab, "Oh, terima kasih, Heri. Sebenarnya, ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Mungkin kita bisa bicara lebih lanjut soal ini." Percakapan ringan itu berlanjut, dan keduanya mulai berbicara lebih banyak tentang proyek-proyek yang harus mereka jalankan, dan bagaimana mereka bisa saling bekerja sama. Sejak saat itu, Evi dan Heriandi sering berbicara melalui telepon atau pesan singkat untuk mendiskusikan berbagai hal tentang desa mereka. Dari situ, benih-benih kedekatan mulai tumbuh tanpa keduanya menyadari bahwa hubungan profesional itu mulai mengarah pada sesuatu yang lebih pribadi. Permulaan perselingkuhan, seiring waktu, Evi dan Heriandi semakin sering berkomunikasi. Pembicaraan mereka tidak hanya terbatas pada urusan desa, tetapi juga meluas ke topik-topik pribadi. Mereka mulai saling mengenal lebih dalam. Evi bercerita tentang keluarganya, tentang suaminya yang sering sibuk bekerja di luar kota, dan Heriandi berbicara tentang hidupnya yang selalu sibuk dengan pekerjaan desa. Suatu malam, setelah mereka menghabiskan waktu berbicara di telepon, Heriandi mengirimkan pesan kepada Evi. "Heriandi, aku senang bisa ngobrol denganmu malam ini. Rasanya, aku bisa lebih tenang setelah berbicara denganmu. Kamu memang punya cara yang luar biasa untuk menenangkan orang." "Evi, terima kasih. Heri, aku juga senang bisa membantu. Terkadang, berbicara dengan seseorang bisa membuat masalah terasa lebih ringan, kan?" Percakapan seperti ini semakin sering terjadi. Keduanya merasa nyaman satu sama lain. Mereka mulai berbagi cerita tentang masa lalu mereka, tentang kekecewaan dan kebahagiaan dalam hidup. Heriandi yang sudah lama bercerai merasa lebih dekat dengan Evi, yang merasakan kesepian karena suaminya yang jarang pulang. Pada suatu malam, saat Evi merasa sangat tertekan karena harus menyelesaikan laporan untuk desa, ia memutuskan untuk menelepon Heriandi, suaminya, yang sedang berada di Pulau Jawa untuk urusan pekerjaan, tidak ada di rumah. Evi berkata, "Heri, aku butuh bantuan. Aku sudah kelelahan dengan semua pekerjaan ini. Kadang aku merasa
seperti tidak ada yang mengerti. Heriandi, Evi, kamu tidak sendirian. Aku akan selalu ada untukmu. Jangan ragu untuk berbicara. Aku siap mendengarkan. Tepat saat itu, Evi merasakan kelegaan. Heriandi berhasil menghilangkan sedikit beban yang selama ini ada dalam hatinya. Tanpa sadar, percakapan mereka semakin mesra, dan keduanya mulai saling berbicara dengan cara yang lebih mendalam. Pada bulan-bulan berikutnya, kedekatan mereka semakin berkembang. Mereka mulai sering bertemu di luar jam kerja untuk makan siang bersama atau sekedar jalan-jalan. Hubungan ini masih dalam batasan profesional, tetapi keduanya sudah mulai merasakan perasaan yang lebih dalam. Heriandi mulai mengungkapkan rasa simpatinya dengan cara yang lebih jelas. Heriandi, Evi, aku tahu kita bekerja bersama untuk desa ini, tapi aku juga mulai merasakan sesuatu lebih dari itu. Aku merasa sangat nyaman denganmu, seperti tidak ada yang bisa membuat aku merasa lebih baik selain kamu. Evi, yang merasa terhormat, tidak bisa menghindari perasaan yang muncul. Ia pun merespon, meskipun dengan keraguan dalam hatinya. Evi, aku juga merasa begitu, Harry. Tapi aku masih punya keluarga, dan aku tidak ingin menyakiti siapapun. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka berdua tidak bisa lagi menahan perasaan mereka. Ketertarikan itu tumbuh semakin kuat, dan akhirnya, pada suatu malam yang gelap, mereka bertemu di rumah Evi setelah suaminya pergi ke Pulau Jawa. Puncak perselingkuhan, pada malam itu, Heriandi datang dengan membawa makanan kesukaan Evi. Mereka berbicara santai, tertawa, dan menikmati waktu bersama. Tidak ada yang menyangka bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Mereka saling menatap, dan tanpa kata-kata lebih lanjut, Heriandi meraih tangan Evi dan memeluknya. Evi, yang sebelumnya ragu, akhirnya membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan itu. Seiring dengan perasaan yang terus membunjah, keduanya terjebak dalam kenceritan. Keputusan yang mereka buat malam itu bukanlah sesuatu yang bisa diubah. Perselingkuhan mereka telah dimulai. Malam-malam berikutnya, Heriandi dan Evi terus bertemu, menyembunyikan hubungan mereka dari orang-orang sekitar. Evi semakin terjebak dalam perasaan bersalah. Tetapi setiap kali mereka bersama, ia merasa seperti melupakan segalanya. Sebuah hubungan yang penuh hormon-hormon yang sudah membara, namun berisiko. Namun, kebahagiaan yang mereka rasakan tidak bertahan lama. Warga mulai mencurigai sesuatu yang tidak beres ketika mereka melihat Heriandi sering datang ke rumah Evi. Bahkan pada malam hari, mereka pun mulai mengamati dengan lebih cermat, merasa ada yang aneh dengan kedekatan kedua kepala desa tersebut. Malam penggerebekan, pada malam, saat suami Evi sedang berada di Pulau Jawa untuk urusan pekerjaan, Heriandi kembali datang ke rumah Evi. Kali ini, kecurigaan warga sudah mencapai puncaknya. Beberapa warga mulai melakukan pengintaian. Waktu berlalu, dan sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, warga bersama perangkat desa memutuskan untuk bergerak. Mereka mengetuk pintu rumah Evi, namun tidak ada jawaban. Dalam kekhawatiran yang semakin mendalam, mereka memutuskan untuk melakukan penggerebekan. Ketika pintu akhirnya terbuka, mereka menemukan Evi dan putranya yang masih kecil di dalam rumah. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ketika mereka menemukan Heriandi di salah satu kamar, bersama Evi, dalam situasi yang sangat mencurigakan. Dengan kejadian itu, segala rahasia mereka terbongkar. Warga yang sudah lama mencurigai hubungan terlarang tersebut tidak bisa lagi menahan rasa marah dan kecewa. Mereka segera membawa Evi dan Heriandi ke Polsek Mulak Ulu, di mana mereka akan diinterogasi lebih lanjut. Akhir yang pahit, ketegangan semakin meningkat saat putra Evi yang berusia 16 tahun mengetahui bahwa ibunya digerebek. Dalam amarah yang tak terkendali, ia hendak menyerang Heriandi.
namun berhasil dihalangi oleh warga yang lebih dulu menyadari bahwa peristiwa ini sudah cukup mengerikan. Kapolres Lahat, AKBP Irwansyah, mengatakan bahwa meskipun laporan dari suami Evi atau istri Heriandi mungkin akan muncul, penyelidikan tetap berjalan. Kami akan terus melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran dari peristiwa ini, katanya dengan tegas. Keduanya diberhentikan dari jabatan kepala desa dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian, seorang yang harusnya menjadi contoh yang baik bagi warganya. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan komen ya. Peristiwa ini mengguncang seluruh masyarakat Mulak Ulu dan menjadi pelajaran penting bagi setiap orang. Dalam dunia yang seringkali terlihat tenang, ada banyak kisah tersembunyi yang tak pernah diketahui oleh orang banyak. Kisah ini mengingatkan pentingnya menjaga integritas, kepercayaan, dan tanggung jawab, terutama bagi pemimpin masyarakat. Perselingkuhan tak hanya melukai hubungan pribadi, tetapi juga merusak reputasi dan kepercayaan publik. Setiap tindakan harus dipertimbangkan dampaknya, agar tidak mengecewakan keluarga maupun komunitas yang menggantungkan harapan pada kita.